Hai halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini tentu sudah tercipta pemenang Magnus Carlsen Invitational 2021, yaitu Anis Giri. Oke, selamat kepada Anis Giri yang menjuarai turnamen ini setelah memenangkan permainan 2 kali di Blitz. Oke, setelah Rapid kemarin mereka draw atau imbang, dilanjutkan 2 Blitz dan Anis Giri memenangkan permainan tanpa perlu ke Armageddon ya. Tentu dengan rincian hadiah sebagai berikut. Di mana pemenang pertama mendapatkan 60.000 US dollar, runner up atau Ian Nepomniachtchi mendapatkan 40.000 US dollar, posisi 3 Magnus Carlsen 25.000 US dollar, posisi 4 Wesley So 15.000 US dollar, dan semua yang masuk ke quarter final 10.000 US dollar dan sampai tahap preliminaris 5.000 US dollar. Oke, dan tanpa berlama-lama kembali, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Anis Giri Putih memulai langkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke-5 pertahanan Sisilia. Kuda ke F3 E6 Sisilia variasi Prancis. Pion ke D4, pion memukul pion, kuda memakan kembali, kuda ke C6 Paulsen variation. Kuda ke C3, menteri ke C7, gajah ke E3, A6. Dengan jelas mengontrol petak penting B5. G4, lihat teman-teman. Variasi yang dimainkan oleh Anis Giri di posisi ini, ia langsung membuka sayap raja dengan rencana langsung mendorong pion ke depan sehingga kuda tidak dapat aktif. Kita lihat apabila kuda aktif, maka jelas G5, kuda harus kembali teman-teman. H4, lihat keaktifan ke depan di mana disupport fianchetto gajah pengaktifan pion. Oleh karena itulah di posisi ini terlebih dahulu Ian Nepomniachtchi membalas dengan H6, yaitu mengontrol petak penting G5 sehingga pion tidak dapat maju ke depan. H4, kuda ke F6. Di sini kuda memukul kuda. Sebelumnya apabila langsung G5 ini tidak lagi bekerja karena apa? Lihat, walaupun pion mengancam kuda tetapi benteng mengancam bentengnya. Jelas di posisi ini nantinya hitam justru lebih baik. Oleh karena itulah di sini Anis Giri menukarkan kuda. Pion memakan kembali. Mungkin ada yang bertanya, bang, mengapa tidak montri? Maka ini akan dibalas dengan gajah ke G2 teman-teman, di mana ada ke depan pengaktifan benteng, mungkin terlebih dahulu mensupport gajah memajukan pion mengancam menteri. Ini yang dihindari oleh hitam. Gajah ke A3 misalkan, dengan ini trik ya, di mana hitam di posisi ini bisa melakukan trik. Maka gajah akan kembali teman-teman. Apabila terjebak putih di dalam trik, Anda dapat memainkan di permainan Anda, ini dibahas secara live, yaitu dengan pion memukul gajah, maka dengan menteri memukul kuda ya. Kita lihat, jelas di posisi ini, hitam akan lebih baik mengancam pion, mempersiapkan rokade cukup aman ke depan. Dan apabila fatal di posisi ini benteng GB1, maka jelas gajah memukul pion. Dengan harapan kita lihat setelah pertukaran, di sini justru hitam lebih baik. Kita kembali. Namun di sini hitam tidak mau menerima risiko tersebut dengan adanya aktif gajah ke depan walaupun ada trik ya, yaitu dengan pion yang memakan menteri ke F3, yaitu ke depan memajukan pion. Di sini benteng sudah ada perlindungan apabila ditukarkan ke depan. Oke. Dan di sini dapat juga dengan mempersiapkan rokade panjang. Ian Nepomniachtchi membalas dengan D5. G5, pion memukul pion, pion memukul pion, pertukaran benteng. Lihat, menteri sudah membantu. Di sini kuda ke G4 mengancam gajah. Sebelumnya apabila kita lihat di sini kuda memukul pion dengan kompensasi pengaktifan perwira dan juga dapat disupport dengan pion di sini. Tetapi kita lihat menteri akan terletak di sentral dan ini cukup kuat dan pion menjadi lemah. Bisa saja dimajukan dengan pion ke depan dan juga mengaktifkan fianchetto gajah mengancam pion C6. Oleh karena itulah teman-teman di posisi ini kuda ke G4 mengancam gajah, di sini gajah mundur ke D2. Di posisi ini
dibahas juga secara live bahwa benteng aktif mengancam pion ke depan. Apabila juga putih rokade, pion ini akan menjadi target. Tetapi di sini gajah KB7 ini mempunyai kelemahan dibahas secara live karena masih pasif ke depan. Menteri ke H3, kuda ke E5, rokade panjang, D4, kuda ke B1. Kita lihat di sini perwira-perwira putih cukup banyak untuk membantu raja ke depan. C5 yaitu membuka akses gajah mengancam pion, di sini F4. Dan tepat di posisi ini adalah posisi kritikal di dalam permainan ini. Hitam memainkan dengan kuda ke C6. Langkah yang kurang akurat, di mana sebelumnya bahwa kuda ke G6 adalah opsi terbaik kembali mengancam pion. Apabila F5, kuda kembali ke E5. Apabila gajah ke F4, terlihat cukup fatal ya. Tetapi lihat, kita bisa meng-counter attack teman-teman. Kuda ke D3 skak, maka akan terjadi pertukaran kualitas, dan di sini skak. Kuda menutup, maka pion memukul pion, pion memukul pion, menteri memukul pion. Dan kita lihat di sini hitam cukup aktif. Dan kita akan melihat bedanya. Kita kembali. Hitam memainkan dengan kuda ke C6. Ini menghalangi akses gajah teman-teman. Maka G6, lihat. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Hitam rokade. Apabila di posisi ini pion memukul pion, maka menteri aktif dengan tempo skak. Menteri menutup, menteri memukul pion skak. Menteri menutup, ditukarkan saja. Kita lihat di sini pion pusat cukup bagus dari putih. Oleh karena itulah di sini Ian Nepomniachtchi rokade. Tetapi dengan pion memukul pion tetap teman-teman. Dimana setelah menteri memakan gajah ke C4. Lihat. Apabila di sini benteng ke E8, di mana langkah sebenarnya adalah raja ke B8, yaitu ada menghindari tempo skak ke depan. Di mana semisal benteng melindungi bang, maka jelas maju pion. Dan di sini pun pion tidak selamat, oke? Oleh karena itulah raja ke B8, maka gajah memakan tentunya mengancam menteri, menteri ke C7, gajah langsung kembali ke C4 untuk ekspansi pion ke depan, mencegah ya. Raja ke A7, kuda ke A3. Lihat, mengaktifkan kuda ke depan. Kuda ke B4, benteng ke E1. Langsung membantu mensupport pion ke depan ke petak promosi. Gajah ke E7, raja ke B1. Langkah tunggu dan juga sekaligus pengamanan raja. Benteng ke E8, E5. Gajah ke D8. Di sini kemungkinan untuk mendorong pion sehingga menukarkan pion. Gajah ke B3, yaitu membuka akses penempatan kuda di petak yang strategis. G5, kuda ke C4, pion memukul pion, gajah memakan kembali. Ancaman yang cukup serius bagi menteri. Kuda ke D5, di mana apabila pion dimajukan di sini, kuda langsung mengancam gajah. Gajah ke D2, yaitu supaya kuda tidak dapat aktif. Oke. Di sini menteri ke G7, 3 kali ke depan mengancam pion dibantu oleh gajah. Di sini kuda ke D6. Dengan jelas mengancam benteng. Benteng ke H8 mengancam menteri. Bagaimana bang jika di posisi ini benteng memukul pion? Maka benteng memukul benteng teman-teman. Dimana setelah menteri makan, kuda memukul gajah. Ini cukup penting, yaitu membuka akses menteri untuk aktif. Dimana setelah raja makan, menteri aktif melakukan skak. Di sini mengancam gajah dan juga mengancam kuda. Maka salah satu perwira akan hilang. Semisal gajah menutup, maka di sini akan dipukul saja kuda dengan skak, raja ke B8, menteri ke C6. Dan kita lihat ancaman skakmat tak dapat dicegah. Karena apabila raja ke C8, maka gajah ke C4. Lagi-lagi cukup banyak teman-teman, di mana akan dibantu oleh gajah juga ke depan. Oke, kita kembali. Oleh karena itulah di posisi ini benteng ke H8, menteri ke E6 mengancam kuda 2 kali, gajah ke H4 mengancam benteng. Di sini benteng ke C1. Memang ini juga pilihan yang cukup baik, di mana langsung membantu baris ke-1, di mana ada pencegahan skakmat ke depan di baris ke-1 ya. Tapi sebelumnya teman-teman dibahas secara live bahwa langkah benteng ke F1 adalah langkah lebih baik dan mematikan teman-teman. Di sini mengancam menteri, mengancam gajah ke depan. Apabila gajah ke G5, ini langkah trik ya. Di mana apabila benteng langsung ke F7, maka ini fatal dengan benteng ke H1 skak, gajah menutup skakmat. Oke. Tetapi dengan antisipasi, yaitu dengan kuda memukul gajah adalah opsi terbaik. Apa yang harus dilakukan oleh hitam apabila raja memakan,
maka gajah memukul kuda skak. Raja ke-8, menteri ke-6 skak. Maka raja ke-8, gajah ke-5. Kita lihat, ancaman skakmat ke depan cukup banyak dari putih. Dan apabila di dalam posisi ini, menteri yang memakan bang, maka akan dibalas dengan gajah tetap memukul kuda. Menteri ke-7 barulah benteng ke F7 tempo skak. Dimana setelah pertukaran, kita lihat di posisi ini jelas putih lebih baik dan skakmat. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Namun rupanya di posisi ini benteng ke C1, dimana ini juga permainan rapid ya, cukup sedikit waktu untuk membuat keputusan terbaik. Kuda ke C7 mengancam menteri ke C4 mengancam pion ke depan. Ian Nepomniachtchi membalas dengan menteri memukul pion pusat dan juga melindungi pion, tetapi dengan kuda ke F7 maka kita lihat mengancam menteri dan juga benteng, sehingga terjadi pertukaran kualitas ke depan. Menteri ke H2, di sini ke depan ada threat, di mana mengaktifkan gajah mungkin dengan memukul gajah ke depan. Di sini menteri memukul pion skak. Raja ke-8, di sini tidak langsung kuda memukul benteng, tetapi dengan sabar ia memukul pion. Karena unggul pion pada skala Grandmaster unggul permainan. Benteng ke F8 menyelamatkan diri, gajah ke F4. Di sini langsung mengancam menteri dan memaku kuda. Gajah ke G3, gajah memukul gajah, menteri memakan. Dan setelah menteri ke B4, di sini mengancam benteng dan juga mengancam skakmat ke depan yang disupport oleh kuda. Dan tepat di posisi ini, hitam menyerah. Mengapa hitam menyerah? Komputer menunjukkan langkah terbaik harus memukul kuda ini, teman-teman. Jelas ketika ini dipukul, terjadi pertukaran kualitas di mana unggul 2 pion dan juga unggul kualitas benteng. Putih lebih baik. Mungkin ada yang bertanya, bang, bagaimana jika di posisi ini benteng ke G8? Maka di posisi ini kuda ke D6. Ancaman skakmat dan membuka gajah mengancam benteng. Jelas di dalam posisi ini kita akan melihat bahwa putih tetap lebih baik. Oke? Dan bagaimana jika di posisi ini kita kembali? Benteng ke C8 sama saja kuda ke D6. Maka tetap benteng akan hilang, teman-teman. Dan jelas di sini pun putih lebih baik. Satu lagi saya akan menunjukkan kepada Anda, di mana di posisi ini mungkin ada yang bertanya menteri ke G7. Maka sama saja kuda ke D6. Kuda ke A8 membuka akses menteri, mencegah skakmat. Maka kuda memukul gajah, teman-teman. Di mana membuka akses menteri mengancam benteng. Maka kita lihat tetap di posisi ini putih sangat unggul. Dan untuk itulah hitam menyerah. Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik dari final antara Anish Giri menghadapi Ian Nepomniachtchi. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan berikut adalah daftar pemain standing untuk turnamen selanjutnya. Pecatur yang mengikuti turnamen selanjutnya ialah Wesley So, Magnus Carlsen, Taimur Rajabov, Anish Giri, Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian, Maxim Vagellagraf, Hikaru Nakamura, Danil Dubov, Alireza Firouzja, Jan-Christophe Duda, David Anton, Alexander Grischuk, Ding Liren, Vidit Guraji, dan Pentala Hari Krishna. Saksikan ya, ini permainan bulan depan. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajal selamat menjawab melalui kolom komentar. Dan berikut teman-teman Fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Putih melangkah dan menang, tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari Catur Talk Indonesia dalam agenda Magnus Carlsen Invitational 2021. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur selanjutnya. Dan tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.